Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Koria Al-Afif, NIM 19042078, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pertama, pengertian pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan atau empowerment adalah sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering, and sustainable, menurut Chambers 1995. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs, atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut, safety net, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Selanjutnya, tujuan dan tingkatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Penn menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, tingkatan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar. Selanjutnya, terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik. Lalu, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya. Kemudian, mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Dan terakhir, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya sasaran pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang dimaksud terkait cara yang dipakai supaya masyarakat menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk inovasi dengan maksud untuk melepaskan diri dari keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, dan ketertinggalan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. C. Bentuk-bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sebelum itu, untuk memilih pendekatan yang sesuai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, upaya itu harus terarah, ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikut-sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Dilakukan dengan tujuan agar bantuan efektif sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Tujuan utama kegiatan ini jelas diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan serta berpartisipasi aktif, masyarakat akan memberikan manfaat langsung selain mereka dapat mempraktekkannya sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program dari fasilitator. Keempat, kegiatan sifatnya harus terencana. Bermakna bahwa program yang dibuat sebaiknya memiliki rentang waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang dinilai akan memberikan kontribusi bagi pemberdayaan tersebut. 5. Harus memiliki dana yang cukup, apapun programnya akan sulit dilaksanakan bila dana tidak memadai, begitu juga alat tenaga yang digunakan. Dan terakhir, masalah faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus mendapat perhatian yang serius. Banyak contoh masalah yang terjadi disebabkan oleh penolakan masyarakat karena tradisi dan kepercayaan yang begitu kuat, sehingga perubahan yang diupayakan oleh tenaga fasilitator tidak maksimal hasilnya. Berikutnya, ada 3 jenis pendekatan jika dikaitkan dengan pekerjaan sosial.
pekerja sosial, yaitu pertama pendekatan mikro. Kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual seperti konseling, bimbingan, dan pengendalian stres dengan maksud melatih dan membimbing para kelompok sasaran melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kedua, pendekatan makro dilakukan pada kelompok penerima manfaat. Tujuan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media, pendidikan, pelatihan, dan intervensi sehingga meningkatkan kemampuan menghadapi masalah persoalan yang dihadapi. 3. Pendekatan makro. Beberapa strategi yang dikelompokkan dalam pendekatan ini adalah perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, rumusan kebijakan, dan manajemen konflik. Kemudian, 3 pendekatan pemberdayaan lain yang digunakan oleh Elliot yaitu 1. Pendekatan kesejahteraan. Fokus utamanya pada kegiatan pemberian bantuan pada masyarakat termasuk mereka yang mengalami musibah seperti bencana alam. 2. Pendekatan pembangunan lebih memfokuskan pada upaya meningkatkan kemandirian, keswadayaan, dan kemampuan masyarakat. 3. Pendekatan pemberdayaan dilakukan berbagai kegiatan pelatihan agar kelompok sasaran bisa melepaskan diri dari keterpurukan, ketertinggalan, dan membentuk suatu kelompok yang maju, mandiri, bebas dari ketidakberdayaan. Baiklah, sekian pemaparan mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.